Baik, sudah terlihat gambarnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, di materi Bapak yang terdahulu, Bapak sudah sampaikan pengukuran temperatur, ya, kayak temperatur minyak pelumas, temperatur uap, temperatur air pendingin, ya, temperatur ruang bakar, ya. Nah, itu yang materi terdahulu menggunakan termokopel. Ya. Termokopel yaitu dua plat logam, yang satunya dikopel, yang diarahkan ke materi atau media yang sedang diukur. Kemudian ada satu ujung lagi di sana nanti akan terbangkit suatu tegangan ya, dalam besaran milivolt. Nanti diperhitungkan dengan temperatur di sekitarnya ya, itu namanya cold junction. Nanti akan diketemukan berapa tegangannya yang proporsional dengan temperatur yang diukur. Nanti kita menggunakan semacam tabel ya, sesuai dengan tipe termokopelnya. Nah, sekarang adalah satu sensor juga ya, yang untuk mengukur temperatur, tapi dengan prinsip naik turunnya tahanan suatu metal ya, karena adanya perubahan suhu yang mengenainya ya. Nah, itu adalah resistan temperatur detektor atau RTD. Nah, di sini resistan temperatur detektor atau RTD memiliki prinsip dasar pada tahanan listrik dan dari logam yang bervariasi sebanding dengan suhu. Jadi tahanannya bisa berubah-ubah sebanding dengan suhu yang yang dikenai kepadanya ya. Kesebandingan variasi ini adalah presisi dengan tingkat konsisten atau kestabilan yang tinggi pada pendeteksian tahanan. Nah, platina adalah bahan yang sering digunakan karena memiliki tahanan suhu, kelinearan, stabilitas, dan reproduksibilitas. Jadi di sini menggunakan tidak sembarangan material logam yang digunakan ya. Jadi macam-macam, memang ada logam-logam tertentu. Ya, di sini salah satunya adalah platina. Dia memiliki keistimewaan ini linear ya. Jadi antara tahanan, antara besaran tahanan, antara perubahan besar tahanan dan temperatur ya, kenaikan temperatur atau penurunan temperatur itu perubahannya dengan tahanannya itu besarannya sama ya, besarnya sama. Misalnya tadi setiap kenaikan 1 derajat dia berubah misalnya 0,5 milivolt, nanti kalau berubah 2 derajat berarti tadi 0,5 berarti kali 2 berarti 1 milivolt gitu ya, dan selanjutnya. Jadi artinya dia sebanding terus. Kemudian stabilitas, dia stabil. Reproduksibilitas, artinya kalau diberi penunjukan misalnya tadi menunjuk atau mengukur suhu 100 derajat, dia harus sekian tahanannya, nanti dinaikin 200 turun lagi 100, maka dia akan nunjuknya dengan harga tahan yang sama, jadi tidak berubah-ubah. Nah, ini adalah bentuk luarnya ya, seperti ini, hampir sama dengan termokopel. Jadi ini ada pelindungnya ya, ada selongsong pelindungnya. Di dalam ini nanti ada di bawah sini, di ujung sini yang merupakan satu tahanan daripada platina tadi ya. Jadi di sini ada semacam gulungan ya, itu nanti yang mendeteksi. Ini nanti gulungan ini tahanannya akan berubah-ubah sesuai dengan suhu yang diukur. Kemudian nanti nilai tahanannya akan diukur ya. Nah, ini di sini ada letaknya transmitter. Nah, seperti ini transmitter. Ini kita lihat
Kalau kita besarkan, ini adalah untuk RTD PT 100 ya. Jadi outputnya 420 mA, range-nya 0 sampai 200 derajat Celcius. Nah, di sini maksudnya ini adalah RTD temperatur transmitter, di mana nilai tahanan yang berasal dari bawah tadi ya nanti masuk sini. Nah, di sini diolah dengan rangkaian ya, dengan rangkaian tertentu. Kemudian nanti akan menghasilkan output 420 mA. Antara 4 sampai 20 mA. Nah, itu besar miliampernya proporsional atau sebanding dengan tahanan yang dihasilkan karena adanya kenaikan dan penurunan suhu yang diukur. Nah, di sini dikatakan RTD PT 100. Jadi di sini ya ada macam-macam ya. Ada PT 100, ada PT 120, ada PT 20, 25 ya, ada PT 10. Nah, kalau di sini di PT 100 artinya kalau dia mengukur satu suhu pada 0 derajat Celcius, maka tahanannya adalah sama dengan 100 ohm. Demikiannya juga PT 50. Kalau dia mengukur pada suhu 0 derajat Celcius, maka dia akan menghasilkan tahanan 50 ohm. Sama juga dengan yang 25 yang tadi ya. Nah itu. Nah ini kalau di bentuk lain seperti ini ya. Nah di transmitter ini juga ada fasilitas untuk adjust zero sama span-nya ya. Nah, ada adjust zero sama span. Prinsipnya sama waktu kalian Bapak berikan materi tentang pressure gauge, di situ ada adjust zero sama span. Nah ini dilihat lagi, ini adalah RTD-nya. RTD-nya ya, ini PT 100, tadi PT 100 itu maksudnya apa ya? Nah ini dia model yang 3 kabel. Karena ada yang 2 kabel, ada yang 3 kabel, ada 4 kabel. Koneksinya seperti ini. Kemudian ini adalah tegangan eksitasinya ya. Jadi diberi power supply dari luar. Nah ini adalah power supply dari luar. Kemudian nanti di sini bisa diukur arus ya. Antara 420 mA-nya nanti mengalir di sini. Nah ini nanti sebanding atau proporsional dengan nilai tahanan yang dihasilkan di sini. Sesuai dengan temperatur yang dirasakan oleh dia. Nah di sini ada adjust zero dan span-nya ya. Di sini gambarnya tidak terlihat ya, tapi mesti ada fasilitas untuk adjust zero dan span-nya. Jadi transmitter ini memerlukan atau RTD ini memerlukan power supply dulu ya. Jadi dikirim tegangan eksitasi baru bisa diukur tahanannya. Beda dengan termokopel. Kalau termokopel dia tidak diberikan tegangan ke dalam probe-nya yang di ujung sini ya, karena dia bisa membangkitkan tegangan sendiri karena perbedaan dua plat logam. Tapi kalau RTD dia harus diberikan tegangan dari luar supaya bisa diukur tahanannya. Nah ini bentuk lain ya. Jadi ini RTD-nya yang merasakan suhu yang diukur sehingga nilai tahanannya berubah-ubah sebandingkan dengan temperatur yang dideteksi, kemudian dikirim masuk ke transmitter ini. Nah di transmitter ini ada adjust ya, span adjustnya ya, sama zero adjustnya. Jadi ada tulisan ada 0 adjust, ada FS adjust. Ini maksudnya
full span adjust ya, atau span. Kemudian ini adalah supply-nya menggunakan tegangan 24 volt. Kemudian di sini adalah diukur arusnya, ya, ini miliampernya, atau di sini juga melalui misalnya recorder atau indikator ya. Karena mengukurnya dalam bentuk arus, makanya dia di seri antara alat ukur ampere tadi dengan indikator. Misalnya di sini nanti langsung menunjuk digital, langsung temperatur misalnya 75 derajat Celcius. Nah, ini di sini nunjuknya. Tapi tentu saja di sini ada semacam rangkaian yang merubah nilai miliampere tadi sehingga bisa menunjuk 75 derajat Celcius. Jadi di sini ada semacam rangkaian. Ini bentuk lain ya. Jadi ini RTD-nya PT100, ini yang model 3 kabel. Kemudian di sini adalah power supply-nya. Kemudian di sini ada adjust span, ada adjust zero-nya. Ini range-nya 0 sampai 200 derajat Celcius. Jadi kalau semuanya range ini digunakan, maka di sini adalah pada 0 derajat miliampernya harus menunjuk 4 miliampere. Pada 200 derajat, maka dia harus ampernya harus 20 miliampere. Kalau digunakan seluruh range-nya. Tapi ada juga karena dia atau RTD ini digunakan untuk pengukuran suatu media yang sudah diketahui bahwa media ini temperaturnya bermain antara misalnya suhu ambien sampai 150 derajat Celcius ya, maka nanti bisa dibuat yang 4 miliampernya mungkin pada penunjukan 20 derajat Celcius atau 10 derajat Celcius. Kemudian yang 20 miliampernya adalah 150 derajat Celcius. Nah, nanti itu yang diatur melalui adjust span dan zero-nya ini tadi. Oke, mungkin Bapak bisa tambahkan seperti ini ya. Ya, ini minta selalu saja, tidak sampai detail sekali Bapak menjelaskannya. Jadi kenapa di sini diperlukan ada adjust span, ada adjust zero ya. Halo, kalian masih dengar suara Bapak ya? Iya Pak. Masih di bawah Pak. Oke. Jadi katakanlah ini suatu pipa ya. Ada aliran misalnya minyak pelumas. Nah, nanti di pipa di sini nih sebetulnya sudah ada namanya thermowell ya. Thermowell. Kemudian nanti RTT tadi dipasang di sini, dimasukin di sini. Nah, gitu. Kemudian nanti di sini ada kepalanya tadi. Nah, terus ada kepalanya ya. Kepalanya itu ini tadi ya. Nah ini.
Jadi di sini ada kepalanya. Nah, baru nanti di sini yang kabel masuk ya. Kabel masuk. 2 kabel. Yang asalnya dari power supply yang ini. Nah, kemudian nanti di kabel ini pun nanti perginya ke control room ya. Control room. Nanti di sini baru misalnya ke suatu indikator atau ke recorder ya. Nanti baru kembali lagi sini. Nanti di sini ada power supply-nya ya. Ada power supply yang 24 volt DC tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa RTD PT100 tadi range-nya adalah 0 sampai 200 derajat Celcius. Nah, katakanlah di sini temperatur yang bisa berubah-ubah di sini antara misalnya 30 derajat Celcius sampai katakanlah 150 derajat Celcius. Nah, di sini nanti ada alarm high ya, misalnya pada temperatur 90 derajat Celcius. Kemudian ada alarm low adalah pada temperatur misalnya 40 ya, derajat Celcius. Ini tadi 90 derajat Celcius. Nah, maka di sini bisa kita buat span-nya adalah pada 150, zero-nya kita buat di bawah 30 ya, katakanlah misalnya 20 derajat Celcius. Nah, ini nanti kalau dia nunjuk 150, kalau dia mengukur di sini 150, maka di sini akan mengukur outputnya adalah 20 mA. Tapi kalau dia sampai 20, maka di sini 4 mA. Gitu ya. Nah, ini ada jarak span-nya adalah 16 ya. 20 kurang 4 adalah 16. Nah, ini sebetulnya kalau namanya pengukuran kan mulainya dari 0 ya. Ini ada lagi ke bawah 0 mA. Nah, satu saat karena adanya perubahan-perubahan harga tahanannya ini ya, tadi kan harusnya kan namanya PT100 itu tadi Bapak katakan pada 0 derajat Celcius ini dia akan menunjuk 100 ohm ya. Tapi karena udah sekian tahun dioperasikan nilai ini berubah ya. Kalau nilai ini berubah maka nanti perlu dikembalikan lagi, dinormalkan kembali atau disesuaikan dengan zero atau span adjust tadi ya. Di sini misalnya span adjust, di zero adjust. Karena perubahan nilai ini nanti akan merubah outputnya ya, tahanannya ya. Tahanannya yang tadi misalnya kalau dia itu 20 derajat Celcius, misalnya tahanannya katakanlah X ohm ya, tapi karena ada perubahan material sampai sekian tahun dioperasikan, bukan X ohm lagi ya, jadi X plus berapa gitu ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi miliampere. Nah, sehingga nanti harus disesuaikan lagi miliampernya dengan cara adjust span dan zero ini tadi. Nah, itulah gunanya untuk span dan zero adjust tadi. Karena perubahan material yang ada di RTD ini tidak bisa diperbaiki ya. Karena ini karena ada
karena udah sekian tahun dioperasikan, ada perubahan-perubahan, ada penurunan kinerja ya. Nanti ini disesuaikan dengan standar. Tapi nanti kalau sudah terlalu jauh perubahannya, ya ini udah nggak bisa dipakai ya, ganti yang baru. Tapi kalau masih sedikit-sedikit perubahannya masih bisa dibalance dengan span dan zero adjust ini, maka masih bisa digunakan. Tapi kalau udah terlewat jauh, ya sudah nggak bisa. Nah ini nanti gunanya adjust span, adjust zero adalah itu. Nanti semuanya tadi dikatakan bahwa pada 40 atau 90 derajat Celcius ini akan memberikan alarm temperatur high. Nanti nilai miliampernya ini ya yang proporsional dengan nilai 90 derajat Celcius tadi akan dimasukkan merupakan sinyal ya ke DCS atau ke PLC ya dengan rangkaian yang ada di dalamnya, nanti akan memberitahukan ke PLC atau ke DCS bahwa temperatur di sini sudah tinggi ya, sehingga alarmnya nanti akan muncul yang memberitahu apa temperatur apa tadi sini minyak pelumas ya, misalnya untuk apa nih, untuk biring-biringnya boiler feed pump temperatur high. Nah itu nanti dari sinyal miliampernya tadi. Nah, seperti itu kira-kira logikanya. Demikian juga untuk kalau low-nya juga gitu ya, nanti miliampernya akan dirasakan. Sehingga nanti bisa dicari pada temperatur 30 ini berapa miliampernya. Pada temperatur 90 ini berapa miliampernya. Oke, jadi tadi kan 150 diketahui 20 miliampere. 20 derajat diketahui miliampernya 4. Jadi kalau di sini 90 atau di sini ada tadi low-nya berapa 30 ya. Nah, ini nanti bisa diketahui miliampernya berapa. Nah, dengan perhitungan interpolasi tadi. Nah, pernah Bapak sampaikan perhitungan interpolasi kemarin waktu materi termokopel kemarin. Nah, kira-kira cara menghitungnya sama. Jadi kalau di 20 miliampernya 150, di 4 miliampernya 20 derajat, sehingga pada 90 atau pada 30 bisa diketahui miliampernya. Itu bisa dihitung dengan cara interpolasi kemarin. Nanti sinyal-sinyal miliampere ini akan masuk ke control room atau dibaca di sini ya. Nah, itu nanti akan terlihat. Ini nanti dibaca 30 atau 90 ya. Kemudian memberi sinyal ke DCS-nya atau ke PLC-nya. Nah, kalau semuanya ada pergeseran di nilai ini, oke, bisa sudah datang. Kalau ada pergeseran di nilai itu, maka dilakukanlah adjust span dan zero-nya itu tadi, supaya sesuai lagi. Karena tadi sudah ditetapkan di awal 150 derajat adalah 20 miliampere. Nanti saat pergeseran misalnya 150 derajat sudah dikasih panas 150 derajat ternyata tidak 20 miliampere, maka itu diajak di span-nya. Diajak di span-nya supaya saat tunjuk 150 miliampere harus menghasilkan output 20 miliampere. Demikian juga dengan zero-nya. Pakai Bapak begini mulu sih. Oke, kita lanjut ya. Ada emosi kali dia. Dia makanya kali. Sebetulnya untuk lebih mengerti ini kita harusnya mengadakan semacam latihan-latihan soal ya. Nah, cuman di sini agak sulit kalau kita mengadakan latihan soal ya. Kalau kalian bersama Bapak di kelas kita bisa latihan soal. Kalau di sini rupanya agak sulit. Kita lanjut. Ini adalah bentuknya kalau dilihat ya. Ini RTD-nya. Ini tadi transmitternya ya. Ini.
Kemudian ini kabelnya, ada 3 kabel, ini RTD yang 3 kabel, nah ini terus ke bawah. Nah ini koper-kopernya saja ya, ini kabel untuk masuk tadi tegangan supply-nya tadi. Jadi ini koper, ini baut-bautnya, gasket, ya, gasket ya, terus transmitter, sensor insert, nah, ini kabel ya, kabel dari RTD-nya. Nah, ini adalah tempat masuknya yang dari sini tadi. Kemudian ini ya body. Nah ini tipe-tipe RTD-nya ada PT10, PT25, PT100, PT120. Jadi tadi kalau PT100 adalah kalau dia mengukur satu suhu 0 derajat Celcius, maka output tahanannya adalah 100 ohm. Demikian juga yang 25. Kalau mengukur 0, berarti dia menghasilkan tahanan 25 ohm. Ya, sama ya. Nah ini masing-masing PT ini nanti mempunyai tabel sendiri-sendiri ya. Kayak termokopel kemarin, tipe J, tipe K, tipe E itu mempunyai tabel masing-masing. Nah, untuk RTD pun juga begitu, punya tabel masing-masing. Jadi kalau teknisi yang lama-lama masih menggunakan tabel, kalau teknisi yang sekarang dia sudah menggunakan suatu alat yang canggih ya, di mana di alat tersebut tabelnya sudah ada di dalam ya, di memorinya ya, sehingga alat tersebut bisa membaca sendiri, sehingga nanti outputnya yang dibaca oleh teknisinya. Tidak perlu cek tabel, tidak perlu ngitung-ngitung. Itu sudah canggih alatnya sekarang. Tapi walaupun begitu, teknisinya harus ngerti itu asalnya dari mana kok bisa indikatornya atau alat ukur bisa mengukur sekian. Nah, untuk PT10, nah ini range-nya ya, dia bisa mulai minus 200 sampai 260 derajat Celcius. PT25 minus 200 sampai 630 derajat Celcius. PT100 minus 200 sampai 850 derajat Celcius. PT120 minus 80 sampai 260 derajat Celcius. Nah, ini sebagai informasi ke kalian, yang paling banyak digunakan, yang paling fleksibel adalah yang PT100. Ya, yang paling banyak digunakan di lapangan. PT100 ini bisa mengukur mulai minus 200 sampai 850 derajat Celcius. Nah, tadi dikatakan bahwa RTD tadi ada yang tipe 2 kabel, ada yang tipe 3 kabel, tipe 4 kabel ya. Nah, itu nanti semuanya itu memanfaatkan prinsip-prinsip jembatan Wheatstone ini tadi ya. Jadi saya pikir kalian sudah diajar sekolah prinsip-prinsip jembatan Wheatstone ya, bentuk seperti ini. Jadi ada 4 buah tahanan yang dibuat seperti ini hubungannya ya. Ada lengan kiri, ada lengan kanannya, lengan kirinya ada terdiri dari R1, R4, lengan kanan R2, R3. Nah, kemudian ada tahanan yang berseberangan ya, R1 dengan R3. Nah, R2 berseberangan dengan R4. Kemudian di sini ada tegangan supply ya, yang dikirim ke titik sini, ke junction ini. Kemudian nanti pada titik C dan D akan menghasilkan suatu tegangan juga. Di mana tegangan ini akan 0 ya, akan 0 kalau nah ini ya, VCD tegangan VCD ini akan 0 bila R1 dikali R3 yang seberangan ini ya. Maaf, Bapak minum dulu.
Jadi hasil kali tahanan berseberangan ini kalau seperti ini ya, R1 kali R3 dia sama dengan hasil kali daripada R2 dengan R4. Nah, ini adalah prinsipnya jembatan Weston. Maka tegangan di sini menjadi 0, artinya tidak ada beda potensial antara titik C dengan titik D. Tapi kalau dia tidak sama dengan gitu ya, nah, kalau dia tidak sama dengan, artinya ada perbedaan gitu ya. Nah, di sini, maka di sini nanti akan berubah ya, tidak 0 lagi. Ini nanti di sini akan terbangkit tegangan ya, akan terbangkit tegangan di sini nanti. Jadi dia kalau semua ini 0 ya, nah dia tidak di posisi 0, jatuhnya dia akan menunjuk nanti. Karena ada perbedaan potensi. Nah, kita kaitkan lagi dengan RTD, maka di RTD itu adalah nanti menggunakan salah satu R yang ada di sini ya, yang ada di lengan ini. Ya, misalnya di sini ya, nah, ini di sini, R ini, ya, misalnya ini adalah RTD-nya. Ini adalah tahanan-tahanan yang sudah fix ya, R1, R4, R2. Nah, R3-nya dibuat variabel ya. Artinya di sini RTD-nya ya. Nah, ini RTD-nya. RTD-nya. Di mana nilai tahanannya berubah-ubah sesuai dengan suhu yang diukur oleh dia. Nanti kalau ini berubah-ubah, nanti di sini akan berubah nilainya ya, tegangan yang ada di sini. Nanti perubahan nilai tegangan ini besar kecilnya adalah proporsional dengan perubahan nilai tahanan ini. Nilai tahanan ada di sini. Nah, inilah nanti yang merupakan output daripada hasil pengukuran RTD itu tadi. Jadi perbedaan atau fluktuasi tegangan tadi yang sebanding dengan perubahan nilai tahanan tadi. Nah, ini nanti yang pergi ke control room, ke indikator, atau kemana gitu ya. Nah, ini adalah yang RTD 2 kabel. Jadi ini adalah RTD-nya. Ini RTD-nya yang mengukur suhunya. Kemudian ini adalah kabel penghantarnya ya. Ini adalah kabel penghantar. Jadi kalau sebenarnya ini RTD ya. Nah, gitu. Kemudian ini kan nanti yang ini yang 2 kabel ya, kemudian masuk terminal ya, 2 kabel lagi. Nah, namanya kabel panjang ya, ini mesti mempunyai R ya, nah, gitu ya. Ini punya R, punya tahanan ya. Nah ini, maka di sini R-nya ini ya. Jadi katakanlah ini R1, RL itu R lead ya, tahanan lead 1, RL1, ini RL2. Nah, sehingga nanti yang diukur adalah RT. Nah, RT itu adalah, ya ini tadi ya, penjumlahan tahanan yang di seri tadi. Nah, di sini sudah fix, sini sudah fix, yang berubah-ubah ini sesuai dengan suhu yang diukur. Nah, cuma di sini kejelekannya yang 2 wire tadi atau 2 wire tadi, karena ini tahanan kabel ini akan mengganggu keakuratan daripada pengukuran RTD ya. Sehingga ini kurang begitu akurat ya. Jadi ini digunakan sistem 2 wire ini digunakan hanya untuk yang pengukuran yang kasar saja ya. Kita lanjut. Nah, yang dua kabel tadi seperti ini ya. Jadi dia tadi ini RTD-nya, ini kabel penghantarnya tadi ya. RL1, RL2. Nah, ini merupakan satu sisi R-nya daripada
jembatan Wheatstone. Nah, ini kan jembatan Wheatstone ya. Jadi R1, R2, R3. Nah, ini katakanlah ini R4-nya ya. Nah, gitu. Cuma di seri begini. Nanti perubahan, nah, karena kalau RL1, RL2 ini kabelnya kan sudah fix. Yang berubah adalah ini. Nanti perubahan daripada nilai tahanan ini akan merubah nilai tegangan yang ada di sini. Nah, ini nanti yang baru pergi ke alat ukur outputnya ya. Jadi nanti dikonversi nilai tegangannya menjadi nilai arus. Kemudian nanti untuk penunjukan ke indikator bisa berapa derajat Celcius. Nah, ini kalau di lapangan seperti ini, RTD yang di lapangan, jadi ini harusnya ya, ini field lapangan, terus ini kabel perjalanannya menuju ke control room. Dikatakan misalnya jaraknya misalnya 200 meter gitu ya. Nah, ini perjalanan gitu. Artinya di sini punya R sendiri ya, punya nilai tahanan sendiri. Kemudian di sini rangkaian jembatan Wheatstone-nya ini power supply-nya ya. Berarti nanti dari tegangan supply-nya tadi melalui tahanan ini kirim tegangan kemari. Kemudian nanti perubahan RTD tadi, nilai RTD tadi akan merubah ini harga tegangan di sini. Nanti ini melalui transducer, selanjutnya akan menunjuk berapa derajat Celcius yang diukur di sini. Itu 2 kabel, ini adalah yang 3 kabel. Nah, yang 3 kabel ini dia menjadi lebih teliti ya. Jadi untuk yang lebih teliti, itu menggunakan yang 3 kabel. Nah, ini bagian gambarnya seperti ini. Jadi ada pengantar 1, ada pengantar 2, ada pengantar 3. Ini adalah RTD-nya. Masing-masing pengantar punya tahanan masing-masing. Nah, ini syaratnya harus sama panjang ya. Harus sama panjang dan bahannya sama. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini. Jadi nanti diketahui nilai tahanan daripada RTD-nya itu. Nah, ini menghitungnya seperti ini ya. Jadi nilai tahanan di R1 ditambah di R2 ya. Tahanan kabel 1, tahanan kabel 2 ditambah tahanan ini ya. Kemudian itu dijumlah, tahanan seri yang ini dijumlah, kemudian dikurang tahanan ini, R2 ditambah R3. Sehingga nanti dihasilkan adalah ini. Nah, ini modelnya ya, yang 3 kabel. Jadi ini jembatan Wheatstone, ini salah satu kakinya daripada atau ya lengannya daripada jembatan Wheatstone tadi ya. Nah, ini. Jadi RL1, RTD dan RL3. Ini kabel, ini juga kabel ya. Tapi ini nanti perubahan daripada RTD, nilai RTD R-nya daripada RTD ini akan berubah nilai ini. Tegangan yang ada di sini. Ini gambar di lapangannya seperti ini. Jadi keluar dari RTD ada 3 kabel, 1, 2, 3, mempunyai tahanan masing-masing di kabelnya. Kemudian di sisi yang luarnya ini RW1, RW2 ini memberi tegangan. Memberi arus ya, memberi arus. Kemudian di sini baru diukur tegangannya. Nanti dari detektor ini ya atau transmitter ini nanti akan dihasilkan 420 mA ya sesudah nilai tegangannya dikonversi ke arus. Kemudian nilai miliampernya ini sebanding dengan perubahan yang tahanan yang ada di sini.
kelebihannya ya, atau penjelasan daripada gambar ini tadi ya. Kabel penghubung W1, W2, W3 dibuat sama panjang. Ya, RW1, RW2 ini kabel pengantarnya syaratnya harus sama panjang. Dengan bahan yang sama, sehingga tahanan juga menjadi sama besar. Bapak sudah jelaskan tadi, sama panjang, bahannya juga sama, sehingga tahanannya juga sama. Kemudian power supply dihubungkan pada salah satu ujung RTD dan pada sisi atas jembatan Wheatstone. Ini ya. Power supply ini ya, dihubungkan pada RTD, ya. Kemudian sisi atasnya pada jembatan Wheatstone. Tahanan pada kaki kanan jembatan terdiri dari R1, R2 plus RW2. R1, R2, dan RW2. Nah, ya. Jadi ini tahanannya. Ini sisi kanannya jembatan Wheatstone. Kanan pada kaki kiri jembatan terdiri dari R3, RW1, dan RTD. R3, RW1, dan RTD. Jika RW1 sama dengan RW2, maka tahanan pada kabel-kabel tersebut akan saling meniadakan akibat rangkaian jembatan, sehingga efek perubahan tahanan sepanjang kabel menjadi tidak berpengaruh pada ketelitian pengukuran. RW1, RW2 ini jika sama gitu ya. RW1, RW2 ini dibikin sama, nanti ini akan saling meniadakan. Akan saling mengkompensasi. Jadi kelebihannya apa sih dibandingin dua kabel dengan tiga kabel? Yang tiga kabel itu kabel-kabel pengantarnya dibuat tiga ini untuk supaya saling mengkompensasi. Nah, jadi kalau udah perubahan tahanan sepanjang kabel menjadi tidak berpengaruh pada ketelitian pengukuran. Jadi karena sudah sama ya, itu manfaatnya. Ini adalah gambar lainnya ya. Kita lewatkan saja, sama ya. Nah sekarang yang 4 kabel, ya. 4 kabel. Nah ini juga kabel penghantarnya ada 4. Nah ini juga bahannya sama, panjangnya sama, sehingga tahanannya juga sama. Jadi kalau digambarkan juga sama seperti ini ya. Jadi ini adalah RL1, RL4, ini yang tempat kabel yang mengirim untuk tegangan, ya, untuk arus ya, untuk arus bagi RTD tadi. Nah, sehingga nanti RTD tadi kan berubah-ubah tahanannya ya, sesuai dengan temperatur yang dideteksi. Nah, kemudian nanti sebelum dan sesudah RTD ini tegangannya diukur. Ya. Ini tegangannya ini bisa naik turun terus sesuai perubahan nilai tahanan ini. Nah, di sini dipasangi lagi semacam tahanan yang tinggi ya, untuk mencegah terjadinya drop tegangan. Nah, tegangannya bisa dibaca dengan baik di sini. Nah, ini adalah konfigurasi daripada RTD tadi ya, yang 2 wire, yang 2 kabel, ini RTD-nya ini. Kemudian ini adalah kabel penghantarnya, ini transmitternya tadi. Yang keluar dari sini sudah 420 ya.
Atau mungkin ada yang ini miliampere ya, atau ada yang hanya bentuk dalam tegangan, ya, tergantung pemasangannya. Kemudian ini yang 3 wire seperti ini ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kabel ini, penghantar ini ya, 1, 2, 3 ini terbuat dari koper, tembaga ya. Nah, ini juga ada kabel yang inner lead, ya, inner lead. Inner lead itu maksudnya kalau ini selongsong, kemudian di sini ada kabel lagi 2 atau 3. Nanti ini baru ke bleed, ke RTD-nya itu sendiri. Nanti yang di dalam selongsong ini yang namanya inner lead. Kemudian ini adalah resistant element. Nah, ini yang merah ini ya. Ini adalah RTD-nya itu sendiri. Ini yang 4 kabel. Seperti ini susunannya tadi. Ini juga 4 kabel juga. Ada yang seperti ini susunannya. Ini yang 4 kabel yang tidak menggunakan kompensasi. Jadi hampir sama dengan yang 2 wire ya. Sekarang kita coba mempelajari sedikit tentang bagaimana kaitannya antara tahanan yang dihasilkan oleh elemen RTD tadi dengan temperaturnya, itu kaitannya seperti apa. Jadi ini kan mengukur temperatur, kemudian akibat naik turun temperatur, sehingga tahanannya pun berubah proporsional dengan naik turunnya temperatur itu tadi. Jadi rumus menghitung RTD ini kita menggunakan PT 100 ya, menggunakan PT 100. Menggunakan PT 100. RPT 100 artinya tahanan pada RTD PT 100 tadi. Tadi Bapak katakan bahwa kalau PT 100 ini dia kalau pada diukur, dia mengukur suatu suhu 0 derajat Celcius, maka akan menghasilkan tahanan 100 ohm. Gitu. Kalau dia mengukur 0 derajat Celcius. Nah, ini dikatakan seperti ini, rumusnya ada RPT 100, artinya ini tahanan. Kalau kita menggunakan RTD PT 100, nah ini sama dengan 100 ditambah dalam kurung T ya, dikali 0,385, ini konstantanya ya. Konstanta. Nah, ini dalam satuan ohm. Ini kalau kita mau mencari R-nya ya, tahanan suatu RTD. Tapi kalau kita mau mencari temperaturnya, karena tahanannya sudah diketahui, ya ini rumusnya seperti ini. Jadi RPT 100-nya, jadi tahanan pada suhunya itu berapa ya? Pada misalnya dia mengukur pada suhu 200 derajat Celcius. Itu nanti R-nya berapa ya? Nah, itu dimuat di sini. Nah, itu kemudian dikurang 100 di dalam kurung dibagi 0,385. Satuannya Celcius. Nanti ini ketemu berapa Celcius. Jadi artinya kalau tahanan sudah diketahui, itu berapa sesungguhnya temperatur yang sedang diukur. Atau tahanannya diketahui. Atau temperaturnya sudah diketahui, nah itu berapa
tahanannya sebetulnya. Nah ini sama ya, RT dan T. Jadi RT sama dengan R0 kurung 1 plus dalam kurung alfa kali T dalam kurung kerawal lagi satuannya ohm. RT sama dengan tahanan total. R0 adalah tahanan pada saat temperatur 0 derajat Celcius. Jadi kalau sebelumnya PT 100 berarti adalah 100 ohm. Alfanya 0,00385 konstanta platinum. Dan ini RTD yang menggunakan bahan platinum. T adalah penunjukan temperaturnya. Nah ini adalah T-nya kalau mencari temperatur, di mana R-nya sudah diketahui. R0 sudah diketahui, kalau PT 100 berarti R0-nya adalah 100 ohm. Nah, ini juga 100 ohm dikali alfa. Alfanya sudah diketahui tadi 0,00385. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba misal diketahui sebuah RTD PT 100. Dia sedang mengukur suatu media, misalnya minyak pelumas, menunjuk 60 derajat Celcius. Nah, sebetulnya berapa sih tahanannya sekarang yang sedang terjadi kalau dia itu sedang mengukur 60 derajat Celcius? Maka digunakan rumus yang ini, yang RT tadi. Ya. Jadi RT sama dengan R0 karena menggunakan PT 100 maka R-nya adalah 100. Nah ini kurung kurawan dalam kurung lagi 1 plus dalam kurung alfanya 0,00385 dikali 60 T-nya. T-nya adalah ini dalam satuan ohm. Sehingga hasil perkaliannya seperti ini. Ya. Nah, terakhir diketemukan RT-nya adalah 123,1 ohm. Jadi saat PT 100 tadi mengukur suatu media misalnya minyak pelumas, yang diukur itu saat itu kondisinya 60 derajat Celcius. Sehingga berapa tahanannya? Nah, ini ketemu tahanannya adalah ini. Sekitar 123,1 ohm. Ya. Nah, ini untuk meyakinkannya kita lihat betul apa enggak. Ya. Lagi tapi yang digigitnya tepung doang. Enggak. Kenapa? Gue gak suka bentuk. Oh. Digoreng gitu kan. Gak suka. Kok head sih? Oh, Iya kan, benci mamba. Itu di chat di chat yang hitam-hitam tangannya yang jadi black mamba. Enggak, pakai mulu. Kenapa harus pakai penari ya? Jadi rame banget dong. Ya karena kan mereka cuma berempat. Gede goblok. Ini kalau kita cek ada tabel ya. Ada tabel PT 100. Nah ini adalah temperatur conversion table untuk RTD ya, platinum dengan alfanya tadi atau konstantannya ini 0,00385. Di sini ada kolom temperatur, ada kolom tahanan ya, temperatur tahanan. Nah, tadi dikatakan adalah pada temperatur 60 tahanannya berapa? Nah ini ya, kita lihat. Pada temperatur 60
tahanannya adalah, kalau menurut tabel ini adalah 123,24. Tadi kalau berdasarkan perhitungan ya sekitar 121, 123, berapa tadi ya. Nah, ini. Jadi ini untuk platinum tadi minus 200 sampai 239. Nah, ini minus 200 sampai 239 derajat. Nah, 239. Mohon maaf Pak, Ya, screen-nya kok hitam ya Pak? hitam. Iya, Pak. Iya, Oh, nggak nunjuk ya? iya. Oke. Oke. Tapi kalau gitu nggak bisa lihat ininya. Bapak keluar dulu sebentar ya. Kita masuk ke table ya. Halo? Baik Pak. Iya, Pak. Ini gambar ini masih kelihatan ini ya? Iya Pak, masih kelihatan. Kelihatan, Masih. Pak. Ini tadi kita lihat 123,1 ohm ya hasil perhitungan kita. 123,1 ohm pada temperatur 60 derajat Celcius. Nah, ini kita periksa pada tabel. Kan Bapak mau buka tabelnya ya. Bapak mau buka tabelnya. Dulu. Gimana caranya ini? Udah kelihatan ya tabelnya ini ya? Halo? Sudah Pak. Sudah, Pak, kelihatan. Ya. Jadi ini tabel untuk PT 100 tadi ya. Dia mulai range-nya minus 200 sampai 238. Jadi minus 200, di sini ada kolom temperatur, kolom tahanan ya. Temperatur tahanan dan selanjutnya di sini mulai minus 200 sampai 239. Nah, itu 39. Mana 239-nya ini ya. Nah, ini 239. Ini yang tipe lain lagi ya. Jadi ini kalau ini berapa nih? Itu berapa nih? Oh, tinggi. Oke, ini PT 100 tadi. Nah, ini pada 0 derajat Celcius dia menunjuknya 100 ohm. Kalau diperhitungkan tadi, contoh soal tadi adalah diketahui tadi temperaturnya 60 ya. Sehingga kita tadi hitung berapa tahanannya. Nah, tadi dihitungan kita adalah 123,1. Nah, sekitaran itu ya. Nah, kalau di tabel ini adalah ini. Jadi gunanya tabel ini adalah kita memeriksa di beberapa posisi temperatur, ya. Nanti kita untuk mengetahui bahwa RTD ini masih baik apa enggak, ya. Apakah menyimpangnya sudah jauh atau masih terus sedikit. Tadi kan
kalau menurut tabel kan kalau suhu 60 dia harusnya nunjuknya 123,24. Ya. Tapi tadi nanti di sana berapa ya terukurnya tahanannya gitu ya. Nah, gitu. Jadi tadi ada 121,24, ada 123,24, 123,1 ini 123,24 ya. Jadi ini ada perbedaan di konstantanya itu tadi. Oke. Kita kembali lagi. Selanjutnya, tadi inilah temperatur diketahui, ditanya tahanannya berapa. Sekarang kalau berikutnya, diketahui tahanannya, temperaturnya berapa. Nah, itu menggunakan rumus yang satunya ya. Jadi kita hitung temperaturnya berapa. Jadi tadi RT-nya adalah 103,1 ya. R0-nya ada 100, kemudian ini ada R0 kali alfa, sehingga dihitung kembali 23,1 per 0,385 sama dengan 60 derajat Celcius. Nah, gitu cara menghitungnya ya. Kemudian kita lihat adalah bagaimana konfigurasinya. Nah, ini kalau termokopel, ini RTD ya. Nanti dirubah oleh konverternya ya. Jadi tadi misalnya penunjukannya tegangan dirubah menjadi antara 4 sampai 20 mA. Di sini juga tegangan dalam besaran milivolt. Nanti dengan fasilitas jembatan Wheatstone tadi akan dirubah menjadi 4 sampai 20 mA. Nah, ini baru masuk ke analog inputnya, misalnya ini DCS atau PLC. Nanti di sini baru pergi ke sini bisa dilihat, misalnya tadi ini dipasang di minyak pelumasnya BFP. Di sini tertulis ini temperatur minyak pelumas BFP saat ini adalah berapa derajat Celcius. Nah, di sini terbaca. Kemudian semuanya di sistem ini di CPU-nya diprogram, misalnya alarm tadi 30, untuk low high-nya 90 itu nanti sudah dibuat, diprogram, di fungsinya di sini ya. Ini nanti akan muncul alarm di sini, high atau alarm low. Ini adalah gambar bagaimana untuk memeriksa kalibrasi daripada RTD dengan calibration bed, alat calibration bed. Jadi calibration bed ini adalah ini ya, satu alat di mana alat ini bisa menghasilkan temperatur ya, atau bisa menghasilkan panas sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita mau bikin 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, dan selanjutnya sampai 200 derajat, ini tinggal diatur di sini ya. Di sini ada menunya, kita bisa buat. Karena di sini ada, di dalam sini ada heater listriknya, kemudian ada pendinginnya ya, ada pendinginnya berupa apa itu fan ya. Jadi ini kalau digambarkan, oke, di gambar berikutnya ada ya. Nah ini ya. Jadi alatnya ini tadi, kemudian ini RTD-nya dimasukin. Ya, kemudian ini alat ini ada heckling-nya ya. Nah, kemudian ada pendinginnya juga. Jadi kita mau bikin panas berapa ini bisa ya, ada di sini ada alat pengaturnya. Kemudian nanti panasnya ini akan dirasakan oleh RTD ini. Nanti RTD ini akan menghasilkan output tahanan ya, output tahanan. Nah, di sini ditransmitterkan yang menjadi 420 tadi, nanti di sini akan oleh indikator sini akan membaca. Ini dikatakan 100,2 derajat Celcius. Nah, kalau di ini adalah untuk mengetahui membandingkan dengan suatu alat ukur yang standar. Nah, ini adalah alat ukur standarnya. Kalau alat ukur standarnya dia membacanya adalah
100 derajat Celcius, ya, 100,00 derajat Celcius. Sehingga ada penyimpangan sekitar 0,2 derajat Celcius. Ya. Jadi kayak kemarin di pressure gauge, kan ada pressure gauge yang menjadi objek mau dikalibrasi, satu lagi ada pressure gauge standar yang menjadi acuan. Nah, ini juga seperti itu. Ini adalah yang sedang indikator yang membaca hasil kerja daripada RTD. Kalau ini adalah yang standarnya. Yang standarnya juga dia mempunyai sensor. Sehingga nanti diukur di beberapa posisi, misalnya tadi mulai minus 200 sampai plus 239 itu nanti dibagi di beberapa posisi ya. Posisi 20, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, ke atas terus ke bawahnya lagi. Nanti diperiksa linear apa enggak, atau penyimpangannya berapa jauh apa enggak. Nanti itu semua dituang di dalam lembar kalibrasi. Sama prinsipnya waktu kalibrasi, pemeriksaan kalibrasi pada suatu persepsi. Oke, demikian yang Bapak sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanya. Jadi harap kalian memaklumi diri sendiri ya. Karena kan Bapak menjelaskannya dari jauh, kemudian juga hanya berupa materi seperti ini ya, PowerPoint ya. Sebetulnya kalau mau lebih paham lagi, itu harus di lapangan ya. Jadi di lapangan nanti dilihat termokopel dipasangnya di mana, kemudian memeriksa kalibrasinya seperti apa, itu di bengkel instrumen. Demikian juga RTD. Ya, itu nanti akan lebih paham lagi. Karena memang nggak bisa langsung paham dengan banyak ya. Jadi istilahnya ini Bapak memberi semacam pengantar ya. Pengantar bahwa ini loh ada alat ukur termokopel, ada alat ukur temperatur untuk dengan menggunakan RTD. Nah, ini begini-begini ya. Jadi kalian sekedar tahu untuk menambah wawasan dulu ya. Nanti kalau tertarik ya itu bisa menyelaminya dengan sendiri. Sekarang di internet banyak tersedia ya. Ada yang gratisan, ada yang berbayar ya. Tapi juga harus hati-hati, ada juga yang menyajikan materinya itu juga Bapak nggak tahu apakah mereka salah ketik ataukah memang sengaja disalahkan ya, supaya kalian nanti masuk ke suatu materi yang berbayar gitu ya. Karena ada Bapak baca ini materinya kok salah gitu ya, tapi Bapak pikir memang ini disengaja supaya peminatnya itu masuk ke suatu materi yang berbayar. Gitu. Jadi di situ harus hati-hati. Banyak juga yang seperti itu yang tidak tulus ikhlas memberikan ilmunya dengan baik di internet. Ada yang sengaja disimpangkan ya. Jadi itu juga harus hati-hati. Oke, barangkali ada yang mau bertanya, silakan.